Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi bersama saya, Kakak Faisal, atau adik-adik bisa memanggilnya juga Kak Ical. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik adik-adik, pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, izinkan kakak menjelaskan materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat ya adik-adik, insya Allah kita akan meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu mengkaji dan juga memahami tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu mengkaji dan juga memahami tentang nama-nama dan juga tugas-tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami dan juga mengkaji tentang perilaku dan juga sikap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, kita masuk ke materi yang pertama. Siapakah malaikat itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Seperti halnya manusia, malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, meskipun kita tidak pernah melihat malaikat, tetapi kita harus yakin keberadaannya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan juga tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis-majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat berdoa kepada hamba yang menunggu waktu sholat berjamaah. Nah, itu dia sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya adik-adik? Oke, baik adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua, nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu berapa jumlah malaikat Allah? Ya, betul sekali, ada 10. Jadi kakak akan menjelaskan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan juga rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, angin, hujan, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala, yaitu tanda datangnya hari kiamat.
Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, dan juga para malaikat. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyakan orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kuburan. Yang keenam, malaikat Nangkir bertugas menanyakan orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rakib bertugas mencatat seluruh amal baik manusia dan dari akhir balik sampai akhir hayat. Yang ke-8, malaikat Atid bertugas mencatat seluruh amal buruk manusia dari akhir balik sampai akhir hayat. Yang ke-9, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur penghuni surga. Dan yang ke-10, malaikat Malik bertugas menjaga dan mengatur siksa penghuni neraka. Nah, itu dia nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya adik-adik? Mantap. Adik-adik, kita masuk ke materi yang ketiga, perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh perilaku yang dapat kita teladani. Yang pertama, beriman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya: berusaha mencari dan memohon hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beriman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya: berusaha memaksimalkan mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang ketiga, beriman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya: memohon perlindungan dari musibah maupun terjadinya hari kiamat. Yang keempat, beriman kepada malaikat Israel. Contoh perilakunya: selalu berdoa agar dijauhi dari sakratul maut. Yang kelima, beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Contoh perilakunya: selalu memohon agar dilapangkan kuburnya. Yang keenam, beriman kepada malaikat Rakib. Contoh perilakunya: selalu memiliki niat baik dalam hal berbuat baik. Yang ketujuh, beriman kepada malaikat Atid. Contoh perilakunya: menjauhi niat buruk atau perilaku yang tidak baik. Yang ke-8, beriman kepada malaikat Ridwan. Selalu memohon kepada Allah agar masukkan dalam surganya Allah dengan damai dan tentram. Ke-9, beriman kepada malaikat Malik. Selalu berdoa dan memohon agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu dia perilaku dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga menambah keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar dan juga bisa menghubungi kontak kakak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian dari kakak, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.